Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, para santri sekalian dan sahabat-sahabat yang menyimak kajian kitab Bidayatul Hidayah ini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat meskipun di tengah wabah COVID-19 ini, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita pada pertemuan sebelumnya sudah selesai membahas masalah wudhu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab mandi ya, adab-adab mandi. Ini ada bagian toharoh ya, makanya kitab ini menunjukkan kepada kita bahwa para sufi yang benar itu sebelum mengajarkan tazkiyatun nafs ya, mengajarkan penyucian jiwa, mereka juga mengajarkan kepada kita bagaimana menyucikan jasad kita dengan toharoh tadi. Ya, kemarin kita bahas wudhu, nanti kita bahas mandi, dan mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah tayamum. Nah, ini adalah toharoh. Ya, kalau toharohnya saja belum difahami dengan baik, bagaimana ibadahnya bisa benar? Ya, makanya ini jangan dianggap remeh ya. Kadang-kadang ada orang menganggap remeh gitu kan. Hari gini masih belajar wudhu, mandi, ya masih main air saja gitu kan. Orang-orang sudah terbang ke langit, ke angkasa dan sebagainya. Ya, padahal banyak orang tidak paham masalah-masalah sederhana ini. Ya, kalau sudah paham nggak masalah. Ya, Anda mau belajar yang lain pun nggak masalah. Tapi kalau seandainya dia tidak paham masalah-masalah yang fardu ain seperti ini, terus bagaimana dia mau bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik ya. Jadi kita jangan meremehkan ilmu sekecil apapun. Ilmu apapun itu ya. Ya, mari kita lanjutkan kajian kita pada kali ini pada bab adab-adab mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala adabul ghusli, adab-adab mandi. Jadi kalau bahasa Arab mandi itu ghusli, ghuslun. Kalau baca ghuslun dengan fathah ghainnya, itu artinya mencuci atau membasuh. Maka bacanya harus tepat, jangan dibaca adabul ghusli ya, dengan fathah ghain, itu artinya membasuh. Tapi kalau adabul ghusli itu artinya adab-adab mandi. Bayangkan betapa luar biasanya agama Islam ini. Sampai mandi saja ada adabnya. Ya, jadi jangan dipikir Islam nih agama kok urusan semuanya diatur. Ya memang begitu. Kalau seandainya tidak diatur tambah kacau. Justru Islam hadir mengatur kehidupan kita dengan baik ya. Apa kata Imam Ghazali? Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Adabul ghusli, adab-adab mandi. Fa idza asabatka janabatun, jika kamu junub ya, kira-kira jika kamu janabah ya, dalam keadaan hadas besar kira-kira gitu. Min ihtilamin, dengan sebab ihtilam. Apa itu ihtilam? Orang biasa menyebut ihtilam itu mimpi basah. Orang bilang mimpi basah. Kenapa dibilang mimpi basah? Karena mimpinya itu sampai mengeluarkan mani, mengeluarkan sperma. Itu dikatakan mimpi basah. Tapi bahasa agamanya menyebut itu ihtilam ya. Ini kita mungkin pernah terjadi pada diri kita. Karena ihtilam itu adalah salah satu tanda balik seseorang. Jadi manusia itu bisa mencapai usia balik kalau dia genap 15 tahun
ya, atau sebelum 15 tahun dia sudah mimpi basah atau disebut ihtilam. Kalau perempuan ada cara lain yang disebut dengan haid. Ya, itu juga meskipun dia belum 15 tahun, kalau dia sudah haid maka dia kategorinya sudah baligh, sudah dewasa, ya. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, jika kamu dalam keadaan hadas besar, min ihtilam, karena disebabkan ihtilam, ya, mimpi basah, ya, mimpi sampai keluar sperma, ya, au wiqain, atau dengan sebab wiqa. Wiqa di sini maksudnya apa kata ulama? Maksudnya jima. Jima itu artinya apa? Bersenggama atau berhubungan seksual, bersetubuh antara suami istri yang sah, itu namanya jima atau wiqa. Ya, ada istilah-istilah yang penting harus kita pahami. Kalau hubungan antara suami istri yang sah disebut jima. Ya, tapi kalau hubungan laki-laki dengan perempuan yang tidak sah, tidak ada ikatan pernikahan, itu tidak disebut jima, tapi disebut zina. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan namanya zina. Kalau laki-laki dengan laki-laki, ya, gay gitu ya, homoseksual, itu namanya bukan jima, bukan zina, tapi namanya liwat. Ya, liwat, yaitu perilaku yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, ya. Jadi orang-orang itu bukan menyukai lawan jenis, tapi menyukai sesama jenis, ya. Laki-laki suka dengan laki-laki. Yang sekarang ini muncul lagi nih, hati-hati. Ya, apa namanya, orang-orang yang berperilaku homoseksual, ya, gay itu muncul. Itu mengerikan, harus dijaga. Ini para santri harus hati-hati. Ya. Jangan sampai terkena ya, penyakit gay itu tidak normal tuh, ya. Dan Allah sangat marah kepada orang-orang yang melakukan perilaku seperti kaum Nabi Lut itu. Ya. Kalau perempuan dengan perempuan, ya, mereka melakukan hubungan yang ya seperti layaknya suami istri, itu namanya sihak. Nah, beda lagi namanya sihak, ya. Itu lesbi kalau orang sekarang bilang, ya. Jadi itu bahasa-bahasa agama yang harus kita pahami. Ya, ini jima maksudnya adalah hubungan sah, ya, suami istri. Nah, itu kalau orang melakukan itu maka dia dalam kondisi hadas besar. Ya. Apa yang harus dilakukan? Fakhudhil ina'a ilal mughtasal. Ya. Maka ambil wadah, ya, untuk ambil satu wadah ke tempat mandi. Ya, kalau dulu, ya mungkin sekarang juga masih banyak orang-orang di rumahnya pakai kolam, ya, ambil gayung maksudnya gitu. Ya, ambil gayung, waghsil yadaika awalan talatan. Kemudian cuci dulu kedua tanganmu 3 kali. Ya, kita cuci tangan kita 3 kali. Wa azil ma'ala badanika min qadharin, dan hilangkan, bersihkan, ya, kotoran-kotoran yang ada di badan kita. Ya, badan kita harus dibersihkan dulu tuh. Ya, tangan dicuci, badan kita misalnya ada mani yang masih ada di anggota tubuh kita, maka dibersihkan. Jangan sampai tersisa masih ada cairan mani yang sperma yang menempel di tubuh kita. Atau yang lain, ya, najis-najis yang lain atau kotoran-kotoran lain jangan sampai dibiarkan ada. Dia harus dibersihkan dulu. Ya. Itu kalau pakai ciduk, ya, pakai gayung. Kalau seandainya pakai shower, ya sudah, sama saja, bersihkan. Ya, kita harus tetap bersihkan dulu kotoran-kotoran itu. Jangan sampai tersisa kotoran dalam tubuh kita. Ya. Kemudian watawaddo kama sabaqa fi wudu'ika lis-sholati min jami'id da'awat. Kemudian berwudulah kamu sebagaimana yang telah lalu penjelasannya, ya, sama wudunya seperti wudu untuk sholat. Nah, jadi ada kesunahan ketika kita ingin mandi wajib itu, kita sunnah juga berwudu seperti wudu kalau mau sholat, ya. Ma'a jami'id da'awat, ya, disertai dengan doa-doa yang sudah diajarkan kemarin, ya, baca juga tuh.
Ya, tapi karena mungkin kalau orang mandi itu di kamar mandi, mungkin dia bacanya dalam hati ya. Ya, jadi tidak diucapkan. Ya. Dalam hati dia sambil baca ya, ketika basuh muka, baca tangan dan seterusnya, dia baca. Ya. Wa akhir ghasla qadamaika kaila yudhayyi alma. Dan tunda membasuh kedua kaki supaya tidak banyak membuang air. Ya. Belakangan basuhnya. Nah, ini kata Imam Ghazali begitu. Nah, sekarang ya, mungkin ada pertanyaan begini. Ya, para santri dan kawan-kawan sekalian mungkin ya, kalau ada yang tanya begini misalnya. Kenapa kalau orang itu buang air kecil, ya, kencing lah gitu ya, dia tidak disuruh mandi? Padahal kencing itu najis. Air kencing itu najis. Ya, sementara ya, kalau orang keluar sperma, ya, junub, ya, atau dia jima keluar sperma, dia mengeluarkan sesuatu yang suci. Ya, mani itu suci, tidak najis. Ya, kenapa? Kalau najis kita nih asalnya dari mani, dari sperma. Ya. Kita mengeluarkan benda yang suci, tapi malah disuruh mandi. Ya, sementara kita mengeluarkan benda yang najis, kita malah tidak disuruh mandi, hanya wudhu saja. Nah, ini apa hikmah di balik ini? Kata para ulama, ini hikmahnya. Ketika orang kencing, ya, BAK, dia tidak mengeluarkan banyak tenaga, ya, dia tidak mengeluarkan usaha keras, biasa saja. Jadi ketika dia kencing, bahkan malahan ketika sudah kencing, sudah mengeluarkan air kencingnya, dia sudah selesai dari BAK-nya, dia malah merasa segar, dia merasa plong gitu. Coba bayangkan kalau ada orang menahan kencing, kan nggak enak tuh, sakit ya kan, berat lah, aduh rasanya nggak nyaman lah. Jadi ketika keluar kencingnya justru malah tambah segar, malah tambah semangat, fresh gitu kan. Ya. Kenapa? Karena yang dikeluarkan biasa saja, tidak menguras tenaga. Tapi beda ketika seorang keluar sperma. Apakah dengan sebab mimpi atau sebab jima? Ketika sperma keluar dari tubuh manusia itu mengeluarkan miliaran sel dalam tubuhnya. Ya, makanya orang kalau keluar sperma itu lemas tubuhnya. Ya, sekuat apapun dia, ketika sperma sudah keluar, dia pasti akan merasakan lemas. Nggak seperti biasanya. Nah, disitulah hikmahnya dia harus mandi. Ya, kata ulama, sehingga dengan dia mandi, kena air lagi, dia akan segar kembali. Nah, itu hikmah yang pertama. Ya. Jadi, beda kalau setelah kencing kita segar, ketika kita keluar sperma, kita lemas. Nah, di situ disegarkan dengan air. Yang kedua, orang yang normal ya, ini normal, kita bicara orang normal. Orang normal itu keluar spermanya nggak tiap hari, ya, kecuali yang nakal. Yang normal tuh nggak tiap hari, mungkin sebulan sekali pun enggak. Ya, kalau yang normal, ya, mungkin beda kalau orang berkeluarga, bisa jadi ada aktivitas rutin seminggu, ya berapa kali keluar, mungkin ya. Tapi tidak setiap hari lah pastinya orang keluar sperma itu. Dan kalaupun ada yang keluar, itu jaraknya lama. Beda dengan kita kencing, kita BAK. BAK itu sehari kita bisa berapa kali kencing. Apalagi di musim dingin, di ruangan AC, ya kan? Itu kencing kita akan lebih banyak biasanya. Coba bayangkan, kalau seandainya tiap kencing kita mesti mandi, repot nggak kayak gitu coba? Kita lagi jalan nih, ya kita jalan ke tempat keramaian ya, kita belanja ke pasar, kita ke mall atau kita ke masjid ada acara, terus tiba-tiba kita mau kencing. Ya, terus wajib mandi, kan repot itu. Kalau seandainya tiap kencing mandi, wah itu tiap hari kita mesti bawa anduk, peralatan mandi, ya, dan pakaian ganti mungkin tiap hari itu kemana-mana. Padahal itu akan merepotkan kehidupan kita. Tapi kalau seandainya kita junub itu tidak mesti. Kita kemana-mana enggak, jarang kejadian seperti itu. Nah itulah hikmah antara lain yang disampaikan oleh para ulama. Itu enaknya Islam itu luar biasa. Ya, jadi Islam tahu mana yang penting,
Ya, untuk mandi mana yang tidak? Nah, di sini meskipun kalau di secara logikanya kan, secara logika ya memang mestinya kalau melakukan yang najis itu yang mandi, yang suci mesti tidak mandi. Nah, tapi agama itu tidak seperti itu aturannya. Ya. Nah, jadi kita tahu nih ya. Itu kenapa kita disuruh mandi. Ya. Terus faida faragta minal wudu fasubbal ma'a ala ra'sika thalathan wa anta nawin raf'al hadathi minal janabah. Kalau kamu sudah selesai wudu, tadi ya, udah bersih nih. Kita pertama kan bersihkan semua tubuh kita, kotoran-kotoran, bersihkan. Nggak ada kotoran lagi gitu kan. Kemudian wudu, setelah wudu kata udah selesai wudu seperti sholat biasa, ya fasubbal ma'ala ra'sika. Mulai kita siram, tuangkan air di kepala, bagian kepala dulu. Kita sunnahnya itu kalau mandi atas dulu kepala. 3 kali wa anta nawin raf'al hadath minal janabah, sambil niat mengangkat hadas dari sebab junub tadi. Boleh mengatakan nawaitu ya, kalau dilafazkan ya. Jadi kalau tidak yang penting di hati, niatnya itu pasti di hati. Ya, nawaitu raf'al hadathil akbar. Ya, fardalillahi ta'ala. Saya niat mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Atau niat nawaitul ghusla. Ya, aku niat mandi. Li raf'il hadathil akbar. Fardalillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Atau saya niat mandi wajib. Boleh saja. Dalam hati kita ucapkan begitu. Yang penting di hatinya terpasang niat itu tadi. Jadi sambil air jatuh, sambil mengucapkan niat di dalam hati. Ya. Nah, gitu. Tsumma ala syakikal aiman salasan. Kemudian dibasuh bagian tubuh yang sebelah kanan dulu. Ya, ini kalau pakai gayung bagian kanan nih, dari tangan kanan terus semua ke bawah ya. Tsumma alal aisar, kemudian bagian yang kiri. Jadi sunnah saja sebenarnya. Kalau dalam mandi itu nggak ada kewajiban tertib seperti wudhu. Tapi sunnahnya Nabi itu selalu untuk hal-hal yang baik mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya. Wadluk ma'akbala min badanika wa ma'adbara thalatan. Kemudian kamu gosok-gosok tuh bagian depan badan dan belakang. 3 kali gosok-gosok. Biar bersih semuanya. Ya, biar bersih badan, depan semua biar bersih. Nah, wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatika. Dan sisir rambutmu, rambut kepala dan jenggot ya. Maksudnya supaya meresap itu airnya, jangan asal-asalan saja ya. Mohon maaf, saya kasih contoh gini, misalnya ini itu mandi gitu ya, itu semuanya tuh dibersihin semua. Kalau yang jenggotnya tebal, jenggotnya juga biar betul-betul air itu mengalir mengenai kulit dan rambut kita semua ya. Itu bersihin semua tuh rambut-rambut yang ada di tubuh kita. Wa ausilil ma'a ila ma'atifil badan. Dan sampaikan air ke bagian-bagian lipatan badan kita. Wa manabitis sya'ri ma khaffa minhu wa ma kathufa. Dan tempat tumbuhnya bulu-bulu di dalam tubuh kita, baik yang halus maupun yang lebat. Ya, jadi misalnya ada orang gemuk ya, gitu. Orang gemuk badannya kan kadang-kadang berlipat. Ya, itu dia harus bersihkan ya, bagian lipatan di bagian ketiak ya, bagian paha dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang ada lipatan itu harus dia bersihkan. Air itu harus sampai ke situ, jangan sampai dia tidak kena air ya. Kuping ya, bagian-bagian sini itu dibersihkan karena ada lipatan-lipatannya, itu harus kena ya. Bulu-bulunya yang ada di bagian tubuhnya juga gitu ya, yang di wajah, di kepala, di misalnya bewokan ya, kena semuanya tuh ya, bulu tangan, semuanya lah, semua bulu-bulu yang ada di tubuhnya juga harus kena. Jadi baik kulit maupun bulu-buluan semua harus kena air. Jadi itu syaratnya kalau mau mandi wajib begitu, nggak boleh asal-asalan ya. Wahdhar antamassa dzakaraka ba'dal wudu. Nah, dan hati-hati kata Imam Ghazali, engkau menyentuh zakarmu ya, kelaminmu ba'dal wudu, setelah wudu tadi. Nah, ini kenapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh zakar batal wudunya ya. Jadi kalau seandainya kita tadi mandi membersihkan badan kita kan, makanya kenapa Imam Ghazali
itu mengajarkan kita mandi, membersihkan dulu bagian kotoran-kotoran, termasuk tadi bagian zakar kita, ya, tadi kita bersihkan kotoran, mani dan sebagainya, supaya nanti ketika mandi tidak menyentuh lagi, ya, karena sudah dibersihkan awal, tinggal disiram saja. Tapi kalau seandainya terpaksa masih kena juga, maka batal wudunya. Ya, menurut mazhab Syafi'i itu batal, ya, kalau menyentuh zakar setelah wudunya batal. Nah kalau gitu gimana? Fa'in asobathu yadaka, fa'in asobathu yaduka, fa'aidil wudu. Ya kalau kena juga ya ulangin lagi, berarti wudunya batal. Gitu. Nanti aja selesai mandi semua wudu lagi di belakang. Ya. Jadi makanya kalau dalam kitab-kitab lain disebutkan sunnah wudu ketika kita mandi. Kapan? Waktunya tidak ditetapkan oleh ulama. Mau di depan boleh, maksudnya di awal wudu dulu baru mandi. Mau di tengah boleh, mau di akhir juga boleh. Jadi setelah selesai mandi, udah rapi semua, sehingga kita nggak menyentuh apa-apa lagi, kita wudhu. Itu juga tetap dapat sunnahnya seperti itu. Ya. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya menyentuh zakar, kemaluan, maka wudhunya batal. Ya. Wal faridatu min jumlati dzalika kullih an-niyatu wa izalatun najasah wasti'abul badan bil ghasli. Yang wajib dari semua itu, nah ini kalau boleh dibilang ini yang namanya rukun mandi. Ya. Di sini Imam Ghazali 3. Pertama, niat. Jadi kalau mandi tidak niat, maka tidak sah mandinya. Sekalipun seluruh tubuh kita rata dengan air, dengan sabun, dengan apa, rata lah semuanya, tapi niatnya nggak ada, maka mandinya nggak jadi. Makanya buat kita nih di rumah kalau mandi dalam keadaan junub, mandinya jangan lupa niat. Kenapa perlu niat? Karena untuk membedakan antara mandi adat dengan mandi ibadat. Kalau kita mandi sehari-hari itu, mandi pagi, mandi sore, itu mandi adat, mandi kebiasaan saja. Kalau kita tidak mandi, tidak dosa. Ya. Tapi kalau mandi wajib ini mandi ibadah. Kalau seandainya kita tidak mandi, kita dosa. Kenapa? Karena kita setelah itu harus sholat. Ada kewajiban sholat. Kalau kita mau sholat, tapi masih dalam keadaan junub, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Gitu, makanya wajib mandi. Makanya niat itu perlu untuk membedakan mana adat, mana ibadat. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Mungkin dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan ya sudah, itu kalau namanya sudah mandi sudah masuk, include niat, ya. Kemudian izalatun najasah, menghilangkan najis. Ya kalau ada najis di badannya harus dihilangkan. Atau sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke kulit kita. Misalnya kita di badan kita ada cat, ya, cat, ya, kita habis ngecat rumah, ya, kemudian ternyata ihtilam lah atau sebab lain, itu harus dihilangkan. Cat itu harus dihilangkan dulu, bersihkan supaya tidak menghalangi kulit kita ini tidak terhalang, ya, air tidak terhalang ketika ingin masuk ke kulit, gitu ya. Wasti'abul badan bil ghasli, kemudian ratakan seluruh tubuh dengan basuhan air, gitu ya. Harus rata tuh semuanya, itu syaratnya, ya. Jadi niat, hilangkan najis atau kotoran dari badan kita, kemudian ratakan tubuh kita dengan air. Airnya air mengalir, ya, makanya boleh pakai gayung, ciduk, atau kalau sekarang pakai shower ya lebih enak lagi, ya. Jadi airnya harus betul-betul air yang suci, mensucikan, mengalir, ya. Kalau pakai air sedikit, hati-hati jangan sampai airnya jatuh lagi ke ember itu dalam jumlah yang banyak. Nanti takutnya airnya berubah hukumnya, dalam mazhab Syafi'i begitu. Ya. Nah, kemudian kalau tadi masalah wudhu dibilang batal kalau wudhunya kita menyentuh zakar, ya, Imam Ghazali mengingatkan kalau harus mengulangi wudhu, ingat ada fardu wudhu, furudul wudhu, ghuslul wajhi. Ya, fardu wudhu basuh wajah, ya, basuh wajah, ya, tentu awalnya niat, ya, kayak kemarin dijelaskan, waliyadain ma'al mirfaqain, dan dua tangan sampai dua sikut itu wajib hukumnya dibasuh,
Ya, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Ya, dikit saja boleh, bahkan meskipun hanya sehelai rambut saja jadi, tapi yang di batas kepala ya. Kalau di luar batas kepala nggak boleh. Orang rambutnya gondrong, kemudian dia wudhu membasuh rambutnya yang ada di sini, gitu. Atau rambutnya panjang, perempuan rambutnya panjang, dia wudhu dia basuh rambutnya di sini, nggak sah wudhunya. Tapi kalau masih di batas kepala boleh, mau di atas, mau di samping, mau di belakang, masih sah saja. Sebagian saja. Wa ghaslur rijlain ilal ka'baini marratan. Ya, dan membasuh dua kaki sampai mata kaki, dua mata kakinya harus kena. Kalau kemarin Imam Ghazali mengatakan naikin dikit, ya, sampai setengah betis supaya yakin terbasuh dua mata kakinya. Marotan semua sekali. Ma'an niat di awal, jangan lupa tadi niat ketika membasuh wajah. Wat tartib, dan tertib itu berurutan bagian yang dibasuh tadi. Wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Jadi kalau yang fardunya ini mesti tertib. Nggak boleh ya, wudhu kaki dulu, baru tangan. Itu namanya tidak tertib. Kalau mandi tidak ada tertib. Ya, kalau mandi kita nih, lagi bicara mandi, nggak ada tertib. Andaikan orang mandi dari kaki dulu, baru kepala, sah mandinya. Atau dari pundak dulu, baru kepala, baru kaki, sah. Dari mana saja sah. Kalau mandi tidak ada tertib seperti halnya wudhu, gitu ya. Nah, itu yang membedakan mandi dengan wudhu. Ya. Wa ma'adaha sunanun muakkadah. Nah, dan selain itu, kata Imam Ghazali, sunnah muakkadah, sunnah saja. Ya, tapi sunnah yang ditekankan. Ya, apa? Kalau dalam wudhu, sunnah kumur-kumur. Ya, kumur-kumur itu sunnah saja. Kemudian basuh hidung, itu sunnah. Ya, telinga, nah itu sunnah. Ya. Fadluha kathir, keutamaannya sangat banyak. Ya, wa thawabuha jazil, pahalanya juga sangat banyak, berlimpah. Wal mutahawinu biha khasir. Nah, orang yang meremehkan yang sunnah-sunnah itu dia jadi orang rugi. Nah, jadi jangan kita anggap sunnah ini udah nggak usah dikerjain. Nah, jangan. Ya. Jangan sampai kita meremehkan sesuatu yang sunnah. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatir. Justru orang yang meremehkan sunnah itu dikhawatirkan nanti dia meremehkan yang fardu juga. Makanya kita jangan pernah meremehkan perintah agama sekecil apapun. Ya, kalau orang sudah mulai meremehkan yang sunnah, nanti lama-lama dia berani meremehkan yang wajib. Ya, itu bedanya para ulama yang soleh ketika mengamalkan ilmu. Mereka yang sunnah saja seperti yang wajib. Ya, makanya kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang sunnah saja mereka jaga seperti mereka jaga kewajiban. Tapi ada sebaliknya orang-orang yang malas. Ya, mereka ya yang sunnah dianggap remeh. Yang wajib bahkan juga dianggap remeh. Udah gampang nanti aja. Besok aja. Itu Allah juga maklum. Kadang-kadang begitu. Itu bahaya tuh. Jangan suka meremehkan yang sunnah, apalagi yang wajib. Ya. Fa innan nawafil, kata Imam Ghazali, fa innan nawafila jawabir lil faraid. Ya. Yang sunnah-sunnah itu akan menambal yang wajib. Ya, kalau seandainya kita sholat ya, kita sholat fardu 5 waktu kan. Nah, kemudian ada sholat sunnah, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Ya, meskipun qobliyahnya tidak muakkadah, tapi tetap ada juga. Ba'diyah, qobliyah isya, ba'diyah isya, dan sebagainya. Itu semuanya yang sunnah-sunnah itu akan menambal kekurangan dalam ibadah fardu kita. Jadi kalau seandainya sholat fardu kita ada kurang-kurang, ya itu nanti ditambal dengan sholat sunnahnya. Itu juga puasa. Kita puasa Ramadan yang wajib 30 hari atau 29 hari, 1 bulan lah ya. Nanti ditambal kalau ada kurang-kurang dengan apa? Puasa Senin Kamis, ya, puasa Asyura, puasa Tasu'a, ya, puasa Rajab, puasa Ayyamul Bid, dan sebagainya. Nah, itu menambal ibadah fardu kita. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang mungkin kelas-kelas kita tuh masih ada banyak kekurangan ketika menjalankan ibadah fardu. Makanya ditambal kekurangan itu dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, kawan-kawan sekalian, santri semuanya yang ada di rumah, ini ilmu fardu ain yang mesti difahami. Dan mungkin kita semua sudah mengamalkannya.
ya, dan harus paham. Jangan sampai kita mengabaikan, dan jangan sampai ada lagi yang salah, ya, mandi wajibnya dia tidak paham cara mandi wajib yang benar. Dia pikir cuma mandi, asal mandi saja, yang penting udah sampoan, yang penting sudah basah semuanya, ya. Nah, katanya mandi basah, ya semua mandi juga basah, nggak ada mandi yang nggak basah, ya. Tapi yang penting tadi itu rukun mandinya jangan sampai ketinggalan. Apa tadi? Niat. Jangan lupa nih, niat. Jadi kalau mandinya tidak niat, mandinya seperti mandi biasa. Bersihkan tubuh kita dari kotoran-kotoran, semuanya kotoran-kotoran yang ada di badan hilangkan. Tuh ya. Jangan sampai ada bagian tubuh kita yang tidak terkena basuhan air. Bahkan dulu orang-orang tua kita saking hati-hatinya dengan mandi, itu rambutnya yang rontok itu ikut dimandikan oleh mereka. Ya, meskipun ada riwayat tentang itu, ya, cuman banyak ulama fikih mengatakan hadisnya itu lemah. Tapi mereka tetap menjaga itu. Kenapa? Karena ihtiyat mereka. Jadi rambut-rambut yang sudah rontok, yang perempuan gitu ya, itu ikut dimandikan bersama karena takut nanti kalau dibangkitkan di akhirat itu takut diminta pertanggungjawaban. Ya, padahal ya menurut para ulama hadis, ulama fikih, hadis itu lemah. Tapi karena ihtiyatnya mereka tetap mengamalkan itu ya. Jadi jangan lupa niat, bersihkan tubuh kita seluruhnya daripada kotoran, najis, dan harus rata semuanya. Ini mandi. Pekerjaan sehari-hari jangan sampai kita tidak paham. Rugi. Ya, kita bicara banyak hal, kita seperti menguasai banyak hal. Tapi ketika bicara pekerjaan sehari-hari kita nggak paham, wah malu. Ya begitu, jangan. Jadi harus paham. Ya, di mana saja kita berada, ya kita harus paham. Ya, mungkin kita nggak hidup di tempat kita saja, suatu hari kita keluar kota atau keluar negeri, bisa jadi beda situasinya. Tetap yang namanya kewajiban seperti ini nggak berubah di mana saja. Kalau junub mandi, ya. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas masalah tayamum. Bagaimana kalau seandainya mau wudhu nggak ada air, nah, mau mandi nggak ada air, terus apa solusinya? Nah, Islam memberikan solusi, ya, yang namanya tayamum. Seperti apa? Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu istiqomah dan tetap semangat dalam menuntut ilmu meskipun dalam kondisi apa adanya seperti saat ini. Demikian, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.